Salam kudus saudara-saudaraku terkasih. Saya ingin menyampaikan satu pelajaran yang cukup menarik dengan topik ciri dan karakteristik nabi palsu. Banyak kali kita mendengar tentang nabi palsu, tapi banyak orang tidak mengenal, tidak mengetahui ciri-ciri dan karakteristik mereka. Nah, seperti apa itu? Ya, tentu kita belajar dari Alkitab. Kitab suci Alkitab mengatakan bahwa nabi palsu maupun nabi Allah itu adalah manusia biasa yang sama dengan kita. Yang berbedanya adalah kalau nabi Allah itu jelas mendapat wahyu, baik berupa penglihatan dan lain sebagainya. Sedangkan nabi palsu itu jelas seolah-olah mengatasnamakan Allah, tapi hakikatnya adalah dari diri mereka sendiri. Nah, hal ini kita dapat pelajari, kita akan lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai dengan 37. Di sana Ahab raja ke-8 Israel pada waktu itu mengumpulkan 400 orang nabi. Dan kemudian dia bertanya kepada mereka bersama-sama dengan Raja Yosafat. Apakah kalau nanti kita perang dengan Raja Aram untuk merebut Ramot Gilead, apakah kira-kira kita menang atau tidak? 400 nabi ini sepakat untuk meramalkan yang baik kepada Raja Ahab dan Yosafat. Oh, maju saja raja, pasti menang. Kemudian Raja Yosafat bertanya kepada Ahab, adakah nabi Tuhan di sini? Ahab menjawab, ada. Tapi dia selalu meramalkan yang aku benci dia karena dia selalu meramalkan yang tidak baik tentang aku. Namanya Mika. Kemudian Yosafat katakan, jangan begitu. Panggillah dia. Kita minta petunjuk Tuhan dari dia. Ketika Mika diajak untuk datang menghadap raja, orang suruhannya mengatakan kepada Mika bahwa 400 nabi sudah sepakat meramalkan yang baik kepada raja. Kalau bisa, Mika pun juga harus menyampaikan hal yang sama. Tapi ketika Mika dihadapkan kepada raja, raja tanya, apakah kalau kami maju perang melawan Raja Aram, apakah kami menang? Mika berkata, ya maju dan kamu akan menang. Namun jawaban ini masih meragukan ya daripada Raja Ahab, sehingga dia bertanya lagi sekali lagi. Kamu berkata yang benar. Kalau kami maju perang ini kira-kira bagaimana? Nah, disitulah Mika kemudian menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan untuk disampaikan. Mika menyampaikan bahwa kalau maju menang juga tetap kalah. Dan dalam kenyataan Raja Ahab dan Raja Yosafat maju dan perang dengan Raja Aram. Ketika itu Raja Ahab menyamar, tetapi Raja Yosafat tidak. Panglima tentara Raja Aram hendak mengejar Raja Yosafat. Mereka mengira bahwa dia adalah Raja Ahab. Kemudian teriaklah Raja Yosafat. Lalu mereka mundur para panglima. Namun rupanya ada seorang dari musuh dari pasukannya Raja Aram ini memanah dan anak panahnya mengenah kepada Raja Ahab. Dan ketika dia terluka, pada gilirannya dia mengalami kematian. Disinilah kita dapat melihat dan dapat mengenal mana yang asli, mana yang palsu. Sekalipun 400 nabi, ternyata semuanya adalah nabi palsu. Cuma satu-satunya Nabi Mika, nabi Tuhan yang asli. Yang kedua, tertulis di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai 40. Pada waktu itu juga Raja Ahab itu mengumpulkan di seluruh Israel ada 450 nabi Baal. Kemudian mereka disuruh ke Gunung Karmel. Di sanalah bertemu dengan Nabi Elia. Kemudian Nabi Elia mengatakan, kita siapkan 2 lembu, satu untuk kamu, satu untuk saya. Lalu lembu itu dikorbankan, taruh di atas kayu api. Jangan berikan api. Nah, setelah petunjuk selesai, yang 450 ini melakukan sebagaimana yang telah disepakati. Lalu mereka taruh itu, setelah memotong-motong lembu ini, lalu taruh di atas kayu api. Kemudian mereka memanggil nama Allah mereka. Dengan maksud supaya kalau memang Allah mereka benar, maka Allah itu yang akan menghanguskan itu korban. Ternyata sampai siang
teriakan mereka tidak mendapat jawaban dari Allah mereka. Sehingga Nabi Elia mengejek, siapa tahu dia lagi tidur, siapa tahu dia lagi sibuk, siapa tahu dia banyak urusan. Coba diteriakin ulang yang agak keras. Namun sampai siang hari tidak ada jawaban dari Allah mereka. Sekarang gantian, kemudian Nabi Elia memasang kayu api, menempatkan lembunya di atas, kemudian juga dikasih air di situ. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Abraham, Ishak dan Yakub, ketika dia berdoa, api turun dari langit menghanguskan semua. Nah, setelah itu dilihat oleh semua orang yang ada di sana, jelas dapat membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Karena itu perintah Nabi Elia, giring semua itu 450 nabi palsu itu, digiring ke sungai Kishon. Di sanalah Nabi Elia menyembelih mereka, bunuh mereka semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada zaman Nabi Yehezkel, nabi-nabi palsu juga muncul. Mereka memberitakan tentang damai sejahtera. Tapi hakikatnya tidak ada damai sejahtera. Nah, di era perjanjian baru, Tuhan Yesus dalam khotbahnya, di Matius pasal 24 ayat yang ke-11. Tuhan Yesus memberikan perhatian khusus kepada para murid. Dia berkata bahwa nanti akan banyak nabi palsu yang muncul dan menyesatkan banyak orang. Dari mana tahu bahwa mereka adalah nabi palsu? Ciri-ciri karakteristiknya diberitahu. Mereka itu menyamar seperti domba, padahal mereka itu adalah serigala yang buas. Tertulis dalam Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Mereka itu giat untuk menarik orang-orang untuk mengikuti mereka. Galatia pasal 4 ayat yang ke-17. Mereka itu menyusup masuk ke dalam jemaat, ke dalam umat dengan ajaran-ajaran palsu mereka untuk menarik mengikut mereka. Kisah Rasul pasal 20 ayat 29 dan 30. Mereka itu adalah orang-orang dalam, bukan orang luar. Tercatat dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 19. Hanya sayang mereka tidak sungguh-sungguh. Nah, mereka itulah ciri-ciri daripada nabi-nabi palsu. Tuhan Yesus juga mengatakan kepada para murid, waspadalah terhadap mereka itu. Ya. Mereka itu adalah nabi palsu. Mereka itu adalah pengajar palsu. Mereka itu adalah guru-guru palsu. Ya. Mereka memberitakan Yesus yang palsu, Yesus yang lain. Mereka tidak memberitakan Yesus yang sesungguhnya. Sebagaimana tertulis di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 4. Mereka juga memberitakan Injil yang lain. Galatia pasal 1 ayat 8. Rasul Paulus mengatakan, jika ada seorang datang memberitakan Injil yang lain, sekalipun dia itu malaikat dari sorga, yang memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan, terkutuklah dia. Pertanyaan, Injil yang berbeda dengan Injil yang diberitakan itu yang mana? Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan juga Injil itu yang saya beritakan adalah bahwa Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Kristus sudah dikuburkan. Kristus sudah dibangkitkan. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kristus yang mati untuk dosa itu sudah menghapus semua dosa kita. Dari dalam kandungan sampai mati. 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan semua dosa kita sudah lunas dibayar. Dan Ibrani 10 ayat 10 mengatakan kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Sehingga status kita yang tadinya berdosa telah diubah menjadi orang kudus. Allah memanggil kita sekarang dengan panggilan kudus. 2 Timotius 1 ayat 9 dan 1 Korintus 1 ayat yang kedua. Dengan demikian orang kudus itu satu ketika meninggalkan dunia pasti masuk surga, bukan mudah-mudahan. Nah, setelah menjadi orang kudus pasti selamat. Kita harus berbuat baik. Praktek hidup kita juga harus kudus. Supaya memuliakan Tuhan. Kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan rohani kita juga bertumbuh untuk memuliakan Dia. Itu yang benar. Ajaran yang benar. Injil yang benar. Yaitu Injil Kristus, Injil keselamatan. Jadi ketika kita percaya pada Injil itu. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13.
Sehingga di dalam diri kita ini ada dua roh. Roh kita dan Roh Kudus. Roh Kudus dan roh kita itu bersaksi bahwa kita anak-anak Allah. Roma 8 ayat 16. Dengan demikian orang yang percaya Yesus itu harus punya kesaksian. Kesaksian tentang keselamatan ke sorga. Bahwa dia pasti memiliki hidup yang kekal. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes 10 ayat 28. Jadi percaya Yesus itu bukan sekedar pindah agama. Pindah agama A ke agama B itu tidak jaminan. Pindah agama tidak penting. Pindah agama itu cuma ganti casingnya saja. Tapi yang penting adalah memindahkan orang dari dalam maut ke dalam hidup. Memindahkan orang dari neraka ke dalam sorga. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24. Jadi kalau orang hanya memaparkan bahwa terima Yesus, pindah agama, tidak penting. Dan itu saya masih meragukan apakah orang itu percaya atau tidak. Karena kita harus uji imannya. Apakah dalam diri orang itu sudah ada kesaksian tentang Kristus yang menyelamatkan dia? Itu persoalan. Jadi jangan kita terlalu terbawa ya oleh pernyataan-pernyataan orang. Wah, saya pindah dari agama A ke agama B. Saya sangat mantap di sini. Hati-hati sekali. Kita uji dulu orang itu. Benarkah dia sudah beriman? Saudara-saudara yang kudus yang Tuhan kasihi. Bagaimana di zaman sekarang? Di zaman sekarang kita akan lihat dari dalam kitab suci. Ciri-ciri dan karakteristik dari nabi palsu itu. Sebagaimana tertulis di dalam 2 Petrus 2 ayat 1-3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Inilah ciri-ciri dan karakteristik daripada nabi palsu yang sekarang ini banyak beredar di mana-mana. Banyak tampil di media-media sosial, media elektronik, di YouTube, di berbagai-bagai media. Mereka tampil. Mereka seolah-olah mereka talk show dan sebagainya. Itu semua cuma pencitraan. Mereka tampilkan diri mereka, bukan Yesusnya. Yesus cuma figuran. Mereka adalah pemeran utama. Itulah tampilan mereka itu. Mereka hanya datang untuk cari untung. Cari untung dari kamu. Jadi lewat cerita-cerita isapan jempol mereka, mereka ingin mendapat pujian. Jadi kalau mereka sudah tampil seolah-olah mereka berbicara bahwa seolah mereka memberitakan firman, memberitakan Injil, padahal Yesus yang lain yang diberitakan. Firman yang lain yang tidak sesuai dengan firman kebenaran yang telah disampaikan. Mereka hanya ingin mendapat pujian dari manusia, ya. Bukan dari Tuhan. Karena memang nabi palsu selalu ingin sesuatu yang menonjolkan diri sendiri, bukan menonjolkan kebenaran. Disitulah ketakuan. Itulah sebabnya di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 26. Jelas-jelas Tuhan Yesus mengatakan, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Jadi ketika mereka tampil dengan talk show, mereka tampil dengan begitu mewahnya media yang mereka gunakan, seolah-olah mereka sudah mengabarkan firman Injil kemana-mana. Mereka tampilkan ya dengan orang-orang yang mereka kumpulkan untuk datang memberikan komentar dan lain sebagainya. Seolah-olah bahwa mereka sudah melakukan kehendak Tuhan. Padahal mereka itu adalah nabi-nabi palsu. Tuhan mengatakan di dalam Lukas 6:26, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah kita ketahui ciri-ciri dan karakteristik daripada nabi-nabi palsu itu sendiri. Sekarang ini banyak sekali mereka tampil di YouTube dan di berbagai. Mereka tidak pernah memberitakan tentang Injil keselamatan. Mereka hanya memberitakan tentang Injil yang lain, Yesus yang lain, Injil yang palsu, Yesus yang palsu. Karena Injil yang benar adalah Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah
yang memberikan kepastian keselamatan. Dan orang yang sudah selamat, orang yang sudah kudus, pasti punya kesaksian dalam dirinya. Demikian saudara-saudara yang terkasih, inilah pelajaran tentang ciri dan karakteristik yang sesuai dengan firman Allah. Semoga pelajaran ini menjadi berkat bagi kita sekalian dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.